Hah? Asal. Keras, apa? Asal. Kenapa kamu tega menusuk Kenapa orang itu? melakukan itu? Ya. Karena terpaksa. Baik rekan-rekan, yang pertama kami dari pihak kepolisian mengucapkan berbelasungkawa dan turut berduka cita kepada keluarga almarhum NPW. Ya, semoga dengan ditangkapnya pelaku ini sedikit menghibur pihak keluarga. Baik teman-teman, sebagaimana yang teman-teman sudah dapatkan informasi bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember ditemukan ada berinisial NPW sudah berada di atas tempat tidur dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Kemudian status korban, beliau almarhum karyawan Bank Mandiri Kuta Tuban sebagai teller. Kemudian pada korban ditemukan luka tusuk, ya, luka tusuk ada 8 tusukan, di mana dari 8 tusukan ini 2 di dada sebelah kiri tusukan, 2 tusukan di dada sebelah kanan, kemudian 2 tusukan di leher dan 2 tusukan di perut kanan. Kemudian selain 8 tusukan tersebut ada luka terbuka sebanyak 13 luka, yaitu di lengan atas ada 1 luka, paha kiri 2 luka, kemudian telapak tangan kanan 1 luka, lengan kanan atas 3 luka, punggung 6 luka. Kemudian selain itu ada juga luka lecet sebanyak 4 luka. Jadi ada di batang hidung berbentuk garis muka ada 1 luka, kemudian tungkai bawah kanan sisi ada 1 luka, lengan bawah kanan sisi depan ada 2 luka. Jadi totalnya ada 19 luka, baik itu luka tusukan, luka terbuka lainnya maupun luka lecet. Kemudian barang-barang milik korban yang hilang ada 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah, ya, DK 3114 KR. Kemudian 1 tas selempang yang berisikan buku tabungan Bank Mandiri, dompet yang berisikan surat-surat ATM, KTP milik korban. Lanjut, pada hari Kamis malam, ya, kita berdasarkan bukti-bukti yang kita dapat di TKP bersama tim Resmob Polda Bali, kemudian Resmob Polresta Denpasar dan Polsek Denpasar Barat, ya, kita berhasil melangkap pelaku berinisial PAH, laki-laki, tempat tanggal lahir Bayuning 30 Agustus 2006. Jadi pelaku ini masih berumur 14 tahun. Agama Hindu, pekerjaan buruh bangunan, alamat sementara di Jalan Kertanegara Gang Widora, yaitu persis di belakang rumah korban. Jadi pelaku ini bersama orang tua dari pelaku kos, ya, di belakang rumah korban. Alamat asal di desa, ulangi, di lingkungan Bayuning Timur, Buleleng. Kronologis kejadian berawal hari Sabtu 26 Desember sekitar jam 12 siang. Pelaku melihat korban seorang diri dan timbul niat pelaku untuk mencuri. Jadi niat awal dari pelaku ini mencuri. Dan dari hasil pengembangan yang dilakukan oleh tim baik dari Polda, Reskrim Polresta dan Polsek
bahwa pelaku ini juga sudah pernah melakukan pencurian di Buleleng, pencurian Sesari ya, kota yang ada di Nurul ya. Kemudian Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar jam 4 sore, pelaku melaksanakan niatnya dengan cara dia mengambil pisau dapur milik orang tua pelaku. Kemudian pelaku berjalan kaki ya, mengitari, karena itu tadi di belakang rumah dari korban, dia mengitari ke TKP berjarak kurang lebih 25 meter. Pelaku melewati rumah korban sambil mengawasi TKP. Melihat korban ada posisi berada di kamar lantai 1. Kemudian korban masuk ke dalam rumah menuju lantai 2. Melihat korban masuk ke lantai 1 menuju lantai 2, pelaku bersembunyi di balik pintu kamar lantai 1. Kemudian sekitar 2 menit kemudian, pelaku ikut naik ke lantai 2. Pelaku melihat korban sedang bermain HP di depan kamar. Korban membalikkan badan dan korban terlihat dan melihat pelaku ya. Korban kaget, langsung berteriak maling, maling, maling sebanyak 5 kali. Kemudian pelaku karena sudah ketahuan ya, mendekati korban, mendorong korban ke belakang ya. Korban jatuh di atas kasur. Pelaku membekap mulut korban dan melakukan penganiayaan dengan menggunakan pisau yang sudah disiapkan oleh pelaku. Jadi sekali lagi, pisau ini sudah disiapkan dari rumah pelaku sendiri. Kemudian korban sempat melakukan perlawanan. Jadi korban merebut pisau tersebut ya dari pelaku dengan cara menusuk lengan kiri pelaku. Jadi pelaku juga ada mengalami luka ya di lengan kiri ini. Nah, dan di tangan, di telapak tangan ya. Kemudian setelah korban tidak berdaya, pelaku kembali merebut pisau dari korban. Kemudian setelah korban tidak berdaya, pelaku langsung meninggalkan korban. Pelaku turun ke lantai 1 mengambil sepeda motor Honda Scoopy ya. Kemudian meninggalkan TKP langsung menuju ke Singaraja. Jadi dia langsung balik ke Singaraja ya. Kemudian teman-teman, pada hari Senin tanggal 28 Desember sekitar jam 9, tim Resmob di Treskrim Polda Bali, Resta dan Polsek Denpasar Barat ya, setelah mendatangi TKP kemudian melakukan penyelidikan ya, dan didapat beberapa daerah pukul 00.40 ya, bertempat di Pelabuhan Penimbangan Singaraja, Buleleng, berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku. Berikut mengamankan barang bukti dan BB tersebut dibawa ke Polresta untuk diproses. Jadi barang buktinya yang sudah diamankan ada 1 buah celana panjang jeans merek Codesion ya. Ini celana ini yang digunakan oleh pelaku ya, masih ada bekas darah di celana. Saat ini semua barang bukti kita mintakan pemeriksaan di laboratorium forensik. Kemudian juga ada baju kaos oblong ya milik pelaku yang juga digunakan, masih ada bercak darah. Kemudian 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah DK3114 car milik korban. 1 buah helm warna putih yang tadi ya. Helm ini milik korban juga nih, merek Iglo ya, ditemukan pada pelaku. Kemudian 1 buah tas lempang, ini tas lempang milik korban ya, warna putih berisikan dompet, surat-surat lainnya milik berharga milik korban. Kemudian 1 kain serbet berisi bercak darah di TKP, ada di TKP ya. Kemudian 1 buah pisau gagang kayu yang ditemukan di TKP ya, ini dia ya, yang tadi. Dan ini ada BB pakaian korban yang diambil pelaku. Di sini juga ada ini bercak darah di jaket. Salah satunya digunakan untuk mengikat lukanya, karena tadi dia luka, dia mengikat luka dengan menggunakan jaket milik korban. Ya. Modus operandi
menganiaya korban dengan pisau hingga meninggal dunia, kemudian mengambil barang milik korban. Itu modusnya ya. Motifnya pencurian. Pasal yang akan dipersangkakan pasal 338 KUHP dan atau pasal 35 ayat 3 KUHP, di mana ancamannya pidana penjara 15 tahun ya. Dan juga nanti akan ada pemberatan yang akan kita lengkapi bukti-bukti yang ada di Buleleng dan seterusnya. Demikian, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Sistem peradilan anak juga yang berlaku kepada pelaku, termasuk juga nanti penahanannya. Kita akan melakukan penahanan di tempat khusus untuk anak ya, yang tentunya nanti juga akan ada pendampingan dari Bapas gitu, sesuai dengan ketentuan. Nanti saat masuk pagarnya itu tidak terkunci rumah korban itu. Karena pelaku ini ada di belakang rumah ya kosnya, jadi sudah lama diintai oleh pelaku dalam kondisi yang tidak terkontaminasi atau tidak terkena COVID-19. Oleh karena itu dilakukan uji swab. Nah, pada saat dilakukan uji swab, hasilnya ternyata korban positif COVID-19. Demikian ya. Dan ini udah di swab antigen juga. Nah, kemudian perlu diinformasikan juga terhadap pelaku ya. Selain memang karena kita temukan korban juga dalam kondisi positif COVID, tetapi prosedur yang selama ini kita lakukan, apabila kita melakukan penahanan, sebelum melakukan penahanan, pasti kita lakukan swab dulu atau rapid antigen paling tidak, untuk memastikan bahwa tahanan yang akan kita masukkan ke penahanan, ruang tahanan, itu dalam kondisi yang layak dan pantas ditahan dan tidak terkena COVID-19. Dan Ya, temannya yang bencong, jadi kita duga teman dekatnya bencong. Sedang masih pendalaman. Hanya pada saat itu dia bersama temannya di sana, ya. Yang malah dikurangi sepertiga. ya, nyesel nggak? Nyesel nggak korban itu maju? ya, saya maju sini. Kau nyesel nggak berbuat? Ditanya nih sama menyesal. Nyesal kali, Pak. Hah? Nyesal. Kenapa? Apa? Nyesal nggak? Kenapa kau tega menusuk? Kenapa melakukan itu? Ya. Karena terpaksa. Kenapa? Ya, cukup lah ya, cukup ya, oke ya. Jadi pertanyaan tadi dia Jangan kedepanan, ada kedepanan, ada kedepanan, ada kedepanan. oke. Kiri dan Ya, Baju pelaku. baju pelaku. kedepanan, ke depan. Satu untuk mengirit lukanya. Satu Orang dia gailan suka beca. Siap. Ini punya korban dua-duanya. Siap. Dua-duanya. tahu wilayah. Iya. Jadi ini yang baju dipakai yang dibalik itu bang, di motor yang kemarin Yang di TKP. yang di CCTV itu ya, itu dibalik ya? Ya dibalik. Dibalik ya. Oh, ini Masih ada dia. bercat darah. Itu kan baju korban. Pada saat dia keluar naik sepeda motor itu dibalik. Oh. Dia pakai Siap, nih. siap. Dia pakai itu Pak. Dipakai oleh pelaku enggak ada. Apa renangin Pak? Sejarah. Sejarah. Kan menggunakan BB-nya, motornya nih. Motornya ini bang, BB-nya karena dilapor semua jadi untuk pengganti